صلى الله عليه وسلم ومشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نووي المهداني وخصوصا لمؤسس هذا المجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا بالدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. العليم وقد وجهت يا أملي إلى الرجاء كوجها سائلا ويدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بالرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin bapak hadirat ibu-ibu jamaah majlis ta'lim yang mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Nus Muhammad Ja'far, Kiai Haji Zulfa Mustafa Muqarrab bin Yusuf, Al-Ustaz Abdul Hamid Mustafa Al-Hafiz, dan segenap pengurus Masjid Jami Darussalam yang mudah-mudahan semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah pagi hari ini dengan izin Allah dan nikmatnya kita kembali hadir di majlis ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ridha dan inayat, sehat, afiat dalam ibadah. Allah berikan kita selamat dari alam dunia sampai alam akhirat. Wa bisanadil muttasili ila al-imami muhaddisi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kam min kalimatin salabat ni'matan wa kam min kalimatin jalabat niqmatan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min kalimatin salabat ni'matan. Betapa banyaknya satu kalimat itu dapat meluputkan akan nikmat, dan betapa banyak satu kalimat itu dapat menarik akan siksaan. Jadi satu ucapan, satu perkataan dapat meluputkan atau melucutkan akan nikmat. Nikmat ini bisa lepas. Di antaranya kata ulama, man lam ya'rif qadran ni'ami sullibaha min haitsu la ya'lam. Salaba yusallibu itu maknanya melepas, meluputkan, melucutkan. Man lam ya'rif qadran ni'ami, siapa saja orang yang tidak tahu fungsinya nikmat, suliba minha man la ya'lamu. Man lam ya'rif qadran ni'ami suliba min haitsu la ya'lam. Siapa orang yang tidak tahu fungsinya nikmat, maka nikmat itu akan dicabut dengan cara yang dia tidak sadari. Nah, kita nikmat itu bisa tercabut kalau kita tidak tahu fungsi dan gunanya nikmat. Semua nikmat itu pasti ada gunanya, ada fungsinya. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Nih, mata ada fungsinya, telinga ada fungsinya, mulut juga ada fungsinya. Kalau kita salah menggunakannya, khawatir nih dicabut nikmat itu dari jalan yang tidak disadari oleh kita. Makanya fungsikan itu nikmat-nikmat Allah sebisa mungkin. Saya juga sedang belajar juga nih, mata nih pakai tuh, bakal baca Quran, pandang orang soleh, ya kan, pandang orang alim, itu harus kita pakai. Jangan ngelihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang susah, kita keluar sedikit udah ngelihat dikit tuh, ya. Saya naik motor dari Kampung Mangga sampai sini tadi saya hitung ada 3. Ada 3, hitungin doang. Itu mata, nggak bisa kita ngeles, benar nggak? Iya. Sekarang lagi macet, pakai celana kelihatan bokongnya. Kita mau balapin macet, nikung belum sampai, mau merem nabrak, mau melek di depan. Ya, kali kita bisa merem melek aja. Ke mata, telinga juga begitu, mulut juga begitu. Nah, salah make, salah fungsikan, khawatir nanti dicabut nikmat-nikmat itu. Dan semua nikmat itu pasti ada pertanyaan nanti. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ya. Kemudian pasti akan ditanyakan. Tuh lamnya lam taukid tuh. Latus alunna, di belakang kayak nunnya lagi, nunnya taukid juga. Itu pasti. Latus alunna yauma izin, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Dan hari kiamat gak ada yang bisa membantu kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Nggak ada yang bisa bantuin. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bisa bergerak kaki seseorang nanti di padang mahsyar. Kakinya sudah bergerak, gimana badannya? Karena saking sempitnya nggak bisa bergerak. La tazalu qadama 'abdin, tidak akan bisa bergeser kaki seseorang karena sempit nanti. Belum lagi lama nungguinnya. Lama nungguin waktu ditanya. Kalau orang kan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, nanti antriannya nomor berapa tuh? Ini kan antriannya nomor berapa? Tapi kalau kita sering kumpul, ngantrinya nggak terlalu lama. Kayak kumpul ngaji begini nih. Ditanya Haji Basroin ngaji kagak? Dijawab yang rame, rombongan. Nah itu rame udah ngaji udah semua. Rombongan, nggak pakai satu-satu. Karena saksinya ada, iya saya lihat itu rombongan jawabannya.
Nah itu lamanya aja luar biasa. Makanya ada syafaat Nabi di dalam kitab Mirqatus Su'ud. Ya, Mirqatus Su'ud ada satu syafaat Rasulullah yang Rasulullah minta kepada Allah untuk seluruh makhluk. Artinya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, apakah dia orang muslim atau di luar muslim, dikasih. Apa permohonan Nabi? Minta dipercepat ketika menunggu antrian di padang mahsyar. Nabi minta. Nah, buat orang-orang yang beriman itu Allah kasih seperti 2 rakaat sholat sunnah. Cepatnya waktu menunggu antrian itu 2 rakaat sholat sunnah. Berapa menit tuh 2 rakaat sholat sunnah? 5 menit, lama amat. 3 menit lah. 2 rakaat sholat sunnah, ya bacanya kuliah kulwi paling juga ya 2 menit seperempat dah. 2 menit seperempat, segitu doang tuh. Orang yang beriman nunggu cuma 2 rakaat sholat sunnah. Allah kasih tuh syafaat, pertolongan melalui permohonan Rasulullah SAW. Ya. Ada dalam kitab Mirqatus Su'ud, ada ya, dalam bab syafaat Rasulullah yang jumlahnya 20 syafaat. Salah satunya itu. Ada lagi syafaat yang lain deh. Nah ini akan ditanya semua pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat, di antaranya mata, telinga, tangan, kaki. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu semua bakal ditanya. Makanya sebelum ditanya di akhirat, tanya di dunia yang mata kita banyak kan nonton TV, membaca Quran. Coba ya, nonton TV, baca Quran. Insya Allah baca Quran, tapi pastinya nonton TV. Insya Allah baca Quran, tapi pastinya nonton. Buat ibu-ibu yang senang bola, bapak-bapak yang senang sinetron, tuh kan? Apa? Salah. Oh, sinetron ibu-ibu. Sinetron ibu. Sore kisah cinta anak tiri. Wah. Habis itu tukang ojek pengkolan. Ya kan? Tukang ojek pengkolan. Masya Allah banyak banget sinetron, kalau kita hitung banyak banget udah. Ya, banyak banget. Nanti malamnya dunia terbalik, samudra cinta. Cinta karena cinta, habis dah. Tapi ntar malam nonton bola nih. Ini mata kita. Baca Quran, ya baca Quran. Baca Quran jangan banyak lah, 1 juz saja. Ya kalau nggak kuat setengah juz, nggak kuat juga, ya setengah ain, nggak kuat juga, sudah kebangetan. Nah Quran kita baca, ya Quran kita baca. Buat mata kita fungsikan, telinga, mulut, semua deh. Ini akan dicabut. Nah di sini diantaranya kata Rasulullah, kam min kalimatin salabat nikmatan. Betapa banyak dengan satu kalimat Allah meluputkan atau melucutkan akan nikmat. Nikmat dilucutin, dihilangin oleh Allah gara-gara satu kalimat. Bisa hilang kecintaan orang kepada kita, itu nikmat hilang tuh. Ya, sukanya orang kepada kita hilang gara-gara ucapan kita, omongan kita barangkali kotor, keji, sehingga orang nggak demen sama kita, benci sama kita, hilang nikmat. Ya kan? Karena satu musuh itu, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, sama dengan 1000. 1000 teman kita itu masih sedikit, tapi satu musuh itu lebih banyak daripada 1000 teman kita. Ya, alpun kawahidin, 1000 kayak 1 itu kalau teman. Ya kalau teman, kalau musuh, wahidun ka alfin, 1 kayak 1000. Kita kalau udah nggak disenengin orang, ya, ini nikmat berarti hilang. Mahabbah seseorang itu hilang kepada diri kita. Coba kita kasar hanya bini kita, sama istri kita kasar ya. Bini kita kan gak demen dikasar-kasarin, ya nggak mau dikasarkan. Ucapannya mestinya yang lembut. Coba kalau kita kasar, kita bentak istri, kalau juga tidur malam dikasih pantat. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu?
Memang enak tidur dikasih pantat. Di pantat pakai training lagi kan susah. Iya kan? Ke training lagi. Itu udah hilang tuh gara-gara ucapan. Ya gara-gara ucapan. Gue salah ngomong, nikmat hilang. Nih kalau saya salah ngomong nih, omongan saya ada yang kasar, pasti banyak yang kagak demen udah. Ya enggak? Kita caci maki orang, kita hina, kita ngenyek orang lain. Itu nikmat hilang. Rasa senangnya orang kepada kita bakal hilang. Itu baru satu nikmat. Belum lagi nanti kalau orang itu ngomong sama orang lain, ngomong lagi sama orang lain. Itu tambah banyak yang tidak suka dengan kita dengan satu ucapan. Termasuk sama anak. Nih, dari ucapan kita bohong, anak kita bisa nggak suka sama kita. Karena dia nggak bisa ngelawan, cuma dia tahu, babi gue bohong nih, emak gue bohong nih, ya kan? Hilang tuh nikmat kecintaan anak kita, kepercayaan anak kita kepada diri kita, karena kita suka bohong. Tuh. Makanya ini mesti kita perhatikan. Satu ucapan kata Rasulullah bisa meluncurkan nikmat. Wa kam min kalimatin jalabat niqmatan. Dan betapa banyaknya satu kalimat itu bisa menarik siksaan. Nikmat itu siksa. Kalau nikmat ya. Makanya jangan suka nyebut nikmat. Nikmat itu adalah siksaan. Kalau nikmat pakai ain itu nikmat. Kalau nikmat itu siksaan. Ini gara-gara mulut kita nanti bakal diseret pada hari kiamat. Nikmat itu siksaan, ya. Karena ucapan kita dikatakan oleh ulama al-kalamu muwakkalun bil mantiki. Ya, setiap sesuatu yang terjadi itu tergantung daripada ucapan kita. Banyak siksaan, ngatain orang kafir loh. Nah, itu kan nggak boleh tuh. Manggil orang yang Islam disebut dengan sebutan kafir. Ya. Nggak boleh dalam kitab Irsyadul Ibad hukumnya murtad, kita manggil orang kafir loh. Murtad. Bi'sal ismul fusuqa ba'dal iman. Sejelek-jelek sebutan bi'sal ismul fusuqa ba'dal iman. Sejelek-jelek nama itu adalah setelah iman. Apa setelah iman? Kafir. Manggil orang kafir itu nanti ujung-ujungnya yang nyebut kafir bisa jadi kafir. Makanya kita kalau dihina orang diemin aja, dicela orang diemin. Nanti kata ulama akan balik kepada dirinya apa-apa yang dia ucapkan. Ya, apa-apa yang dia ucapkan itu akan kembali kepada dirinya. Tuh kayak kemarin tuh saya lihat di satu YouTube tuh ada seorang kiai dimarah-marahin tuh kan. Iya. Nah, di pesantren teh anaknya dikeluarin, diam aja tuh kiai, bagus itu. Ya. Cakep itu kata ulama. Iza takallama as-safi fala tujibu. Kalau ada orang bodoh berbicara jangan kamu jawab. Ya. Fa ijabatuhu as-sukutu. Maka jawaban untuk orang bodoh itu diam aja udah. Diamin aja. Terus kembali sama dirinya. Ya kan? Kembali sama dirinya dia. Nah, bisa mendatangkan nikmat, bisa mendatangkan siksaan. Karena kata orang saleh, iffatul lisan sumtuhu. Iffatul lisan sumtuhu. Keselamatan lisan itu dengan cara diam. Iffah itu berarti keselamatan. Fa innal lisana sabu'un darun. Karena sesungguhnya lisan itu adalah binatang buas yang berbahaya. Mulutmu adalah harimau, ya. Fa in lam tusikhu adda alaika. Kalau kamu tidak mampu untuk mengikatnya, merantainya, adda alaika, nanti mulutmu akan menyerang dirimu. Mulut kita nyerang diri kita sendiri. Kayak singa macan kita nggak pandai ikat, ya habis nyerang kita. Itu mulut itu adalah sabuhun dorun kata orang soleh. Adalah binatang yang membahayakan. Ya, kalau kita nggak pandai mengikat, ya, tidak pandai untuk menjaganya, merantainya, nanti binatang buas itu akan menyerang kita, sama mulut kita tuh, ya. Dan ada riwayat
Orang ketika dalam keadaan sakit, ini tentang masalah lisan. Dalam keadaan sakit, dia ditanya oleh seseorang, dan orang itu mengatakan, yang nanya, usi, wasiatkanlah diri. Ini bicara sama orang sakit. Orang yang sakit itu bicara agak panjang. In syi'ta jama'ta laka ilmal ulama wa hikamal hukama wa tibbal atibba. Kalau kamu mau, jama'tu, aku akan kumpulkan ilmal ulama, ilmunya para ulama, wa hikamal hukama, dan hikmah-hikmah orang bijak, wa tibbil attiba, dan obatnya para dokter. Tapi syaratnya bisalasi kalimat, dengan 3 kalimat. Yang pertama, amma ilmul ulama, adapun kumpulan ilmunya para ulama, apa tuh? Fa iza sa'alta amma la ta'lam, kalau kamu ditanya tentang sesuatu yang kamu tidak tahu. Ini ulama yang ilmunya tinggi nih, ilmu ulama. Kalau ditanya sesuatu yang kita nggak tahu, pakul, katakan oleh la a'lam, aku nggak tahu. Kalimat nggak tahu jangan kita jawab, kita bilang aja la a'lamu, aku nggak tahu. Jatuh yang di bawah nggak tuh? Enggak, orang kita nggak tahu, ngapain kita jawab? Kalau kita nggak tahu jangan kita jawab. Maaf ya, saya nggak tahu. Gitu aja, jujur. Jangan dipaksakan jawabannya. Mama curhat dong. Nah, kan ada begitu tuh ya. Wah, udah tampil di TV mah semua dijawab. Karena kalau nggak dijawab besok nggak masuk lagi. Gitu. Insya Allah saya kemarin mau masuk TV nggak masuk. Kagak muat. Ya kagak muat. Jadi orang yang alim sejati ketika dia ditanya sesuatu oleh orang dan dia memang tidak tahu, dia katakan aja la a'lam, saya nggak tahu. Ya saya nggak tahu. Jangan sampai mengeluarkan jawaban yang akhirnya salah. Orang saleh mengatakan iza zallal alim zallal alam. Kalau orang alim sudah tergelincir, alam ini bakal tergelincir juga. Iza zallal alimu zallal alam. Kalau orang alim sudah tergelincir, maka bumi ini, alam ini pun akan tergelincir. Itu yang pertama. Kalau nggak tahu, kita katakan nggak tahu. Yang kedua, wa amma hikamul hukama, hikmah orang-orang bijak, fa in kunta jalisu qaumin fakun askatahum. Kalau kamu duduk di tengah-tengah satu kumpulan masyarakat, fakun askatahum, jadilah kamu orang yang paling diam. Jadi orang yang paling diam ya, kayak ngaji di sini kan pada diam tuh ya. Diam. Paling diam maksudnya jangan banyak ngomong, ya jangan banyak ngomong gitu. Jadi dalam perkumpulan jangan banyak ngomong. Nah, apa faedahnya? Fa iza asabu kunta min jumlatihim. Kalau orang-orang yang kumpul itu benar, maka kamu termasuk orang yang benar. Ya. Wa in akhtau salimta min khati'ihim. Kalau mereka itu melakukan kesalahan, maka kamu terselamat dari kesalahan mereka. Kita selamat kalau kita diam ya diam aja. Semuanya salah nih, karena kita diam ya kita gak salah kan. Oh ya. Ini adalah hikmahnya orang-orang bijak. Terakhir, wa ammat tibbul attiba, obatnya para dokter. Fa iza akalta, maka apabila kamu makan to'aman, satu makanan, fala takma, jangan buru-buru makan. Makannya jangan cepat ya, makannya jangan terlalu cepat-cepat. Illa wa nafsaka tastahi, kecuali kalau kamu sedang lagi pengen banget makan, boleh buru-buru dah. Tapi kalau lagi santai jangan cepat-cepat. Itu nanti akan tersiksa tuh apaan kita nih, pencernaan kita. Pencernaan kan itu akan tersiksa karena terlalu cepat masuk
makanan-makanan dia mencernanya jadi terlalu cepat. Tuh ya. Fa innahu la yalummu, karena sesungguhnya makan perlahan-lahan itu tidak akan bisa merusak. Makan pelan-pelan tidak merusak. Di mana? Di jasadika, pada tubuhmu, ghairal maradil mauti, kecuali yang merusak itulah sakitnya kematian. Jadi makan itu jangan terlalu cepat, santai ya. Jangan terlalu cepat. Lu udah dikasih bungkusan kan ya? Ya, makanya jangan buru-buru ntar di rumah, santai aja ya. Santai. Jangan semenit habis kesian ya, pencernaan kita pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Jadi keselamatan itu ada di 3 hal ya. Kalau pengen jadi orang yang selamat, jadi ulama, kita jangan menjawab kalau sesuatu kita tidak tahu. Kalau kita berada dalam kumpulan, kita jangan banyak bicara, jadilah orang yang paling pendiam. Dan yang ketiga, kita obatnya dari segala dokter adalah makan jangan terlalu cepat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji'u, man akhrasa lisanahu lam yastahiq ahadun muhimmatahu. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.